Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Ya, kita sambung pelajaran kita yang kemarin eh, sama bantu di up ya, di grupnya kalau bisa. Kita sambung pelajaran hadis ya, yaitu masuk ke kita hafalin dulu yang ini, yang nomor 11 yaitu ad-doa ba'dal wudu, yaitu kita hafali doa setelah wudu. Ririn udah hafal doanya? Ya, belum Ustadz. Ya, doanya itu gampang sekali, itu syahadat. Kita baca sama-sama di sini ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Coba ikutin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa Dak, asyhadu dak dengerin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la Wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. amma abdan abduhu Wa wa anna rasul Muhammadan wa anna wa abadan wa rasuluh abduhu wa rasuluhu. abduhu wa rasuluh. Iya, kayak gitu aja doanya. Kita ulang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha wa Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu an la syarikalah wahdahu la syarikalah wa wahda asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wa wa an Asyhadu wa anna wa as wa an wa wa, asyhadu al asyhadu wa anna asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. wa asyhadu anna muhammadan wa Abduhu. rasul abduhu wa rasuluh. Iya, ulang sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wa wa an asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya, sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu asyhadu la syarikalah. Wahdahu la, bukan wa. Setelah asyhadu an la ilaha illallah itu wahdahu la syarikalah dulu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya, sekali lagi ulang. Ayo, Asyhadu an la ilaha illallah ulang. wa Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna ab wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. sekali lagi. Satu, dua, tiga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya, sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah
wa Muhammad wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sedikit lagi, sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, bagus. Sekali lagi coba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi biar lancar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya, mumtaz. Ya. Itu doa setelah wudhu ya. Ya, Ustadz. Ya, dihafalin dan diamalkan. Jadi setelah wudhu, doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kayak gitu ya. Ya, Ustadz. Ya. Kemudian kita masuk ke adab mandi, yaitu adab mandi. Ya. Yang pertama dari adab mandi adalah at-tasmiyatu inda khal'is thiyab. Jadi ditulis adab yang pertama. Sudah? Adab yang pertama. Ustadz. Ya. Mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Ketika melepaskan baju. Jadi ketika mau melepaskan baju atau pakaian itu mengucapkan bismillah. Nah, ini adabnya ya yang pertama. Jadi sebelum buka baju bismillah dulu. Adab yang kedua. Yaitu ketika mandi itu adalah menutup aurat. Jadi ketika mandi itu atau ketika kita selesai mandi atau mau ke kamar mandi tetap menutup auratnya. Ya. Kecuali di hadapan suami atau di hadapan istri atau di hadapan budak milik kita. Jadi kalau zaman sekarang nggak ada budak ya. Ya, atau di hadapan suami atau di hadapan istri. Sudah? Sudah, Ustadz. Iya. Nah, kata Nabi SAW, hadis yang pertama tadi yaitu mengucapkan bismillah ketika ingin melepaskan pakaian. Hadisnya dari Ali bin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adama idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah, yaitu yang menjadi penutup antara mata jin dan aurat manusia ketika mereka ingin masuk kamar mandi adalah dengan mengucapkan bismillah. Jadi sebelum kita buka aurat maka mengucapkan bismillah dulu sebelum buka baju itu. Biar aurat kita tidak dilihat oleh jin. Kemudian yang ketiga adalah ghaddul basari an auratil akharin, yaitu menundukkan pandangan dari aurat orang lain. Jadi ini kalau kita mau mandi atau ke kamar mandi atau mau mandi, sebelum mandi itu maka kita tidak melihat aurat orang lain. La yanzuru rajulu ila auratir rajuli wala mar'atu ila auratil mar'ati. Jadi laki-laki itu tidaklah melihat
laki-laki tidak boleh melihat ke aurat laki-laki dan wanita juga tidak boleh melihat aurat wanita. Jadi menutup jadi tidak boleh walaupun nanti mandinya bareng kan. Kalau zaman dulu itu kalau di sungai biasanya ya itu biasanya mandi bareng-bareng gitu. Maka tidak boleh saling melihat auratnya masing-masing. Yang keempat, adamul israfi fil ma. Teteh tutup pintunya. Teteh tutup pintu. Yaitu yang keempat adalah tidak boleh mubazir atau boros di dalam penggunaan air ketika mandi. Jadi tidak boleh walaupun mandi tidak boleh boros-boros air. Ini adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima adalah itba'ul ghusali syar'i, yaitu mengikuti tata cara mandi yang syar'i. Ini adabnya. Jadi berwudu dulu sebelum mandi kayak gitu kan. Dan lain-lain. Udah? Kelas Ustaz. Ya, yang keenam adalah tayammunu fil ghusli, yaitu ketika mandi dahulukan yang sebelah kanan. Jadi kalau mau mandi adabnya dahulukan yang sebelah kanan. Sudah? Kelas Ustaz sudah. Iya. Yang ketujuh, ya, tatahurul mar'ati bil miski qabla ghasil haidi. Jadi kalau untuk wanita ketika haid dia bersuci dulu menggunakan minyak wangi atau wewangian. Jadi sebelum dia membersihkan tempat terkena haidnya, maka dia berikan dulu wewangian ya, yang wangi-wangi pada bagian yang kena haidnya. Baru dia mencuci haidnya. Jadi bersucinya wanita dengan sebab karena haid itu ketika dia selesai haidnya yaitu dia bersuci dengan wangi-wangian, yaitu dengan misk, yaitu boleh minyak wangi atau bunga kembang yang dia itu wangi-wangi ya, atau dia dengan kafur, air kafur itu dia wangi dan lain-lain yang intinya dia itu yang berbau wangi. Yang kedelapan, termasuk adab mandi adalah semangat ketika mandi di hari Jumat. Jadi kalau untuk laki-laki ketika hari Jumat semangat mandinya, walaupun hukumnya sunnah. Kemudian yang kesembilan, takjilul iktisali minal janabati, yaitu segera mandi wajib kalau sedang keadaan junub.
Segera mandi wajib kalau dalam keadaan junub. Nah, selesailah ini adab-adab mandi, adab-adab mandinya. Sekarang kita bahas hadis-hadisnya ya. Sudah ditulis nomor 9 tadi? Kelas Ustaz. Sudah. Oke, didengarkan ya hadis-hadisnya. Yaitu yang pertama, tadi saya sudah bacakan hadisnya, yaitu mengucapkan bismillah ketika melepaskan pakaian. Jadi, kalau Nabi SAW, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhumul khala ayyaqula bismillah. Jadi apa namanya, penutup atau sitar antara mata jin dan aurat manusia apabila mereka ingin masuk kamar mandi, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Kemudian yang kedua itu satrul aurati illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka, yaitu menutup aurat kecuali dari istri atau dari budak perempuan kalian. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan dari Bahz ibn Hakim an abihi, dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nadharu, yaitu ya Rasulullah. Jadi beliau sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yaitu aurat kami ini mana yang boleh kami yang boleh nampak, mana yang tidak boleh nampak, ya, atau siapa saja yang boleh melihat aurat kami ini dan siapa saja yang tidak boleh. Kemudian Nabi SAW bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka, yaitu jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau dari budak perempuanmu. Kemudian sahabat bertanya, ara'aita in kana al-qaumu ba'dhum fi ba'd? Bagaimana kalau seandainya ada sebagian orang mereka sedang berkumpul-kumpul ya, atau lagi sedang mandi dan lain-lain, in istata'ta alla yaraha ahadun fala yaraha. Kalau seandainya kamu bisa ya, seorang tidak melihat aurat tersebut, maka jangan lihat auratnya. Jadi kalau seandainya lagi rame-rame, kalau seandainya dia apa namanya, lagi misal kalau zaman dulu tuh memang ma'rufnya dengan sungai misalnya, ya para sahabat mandi kayak gitu, tapi saling menutup aurat. Nah, kalau bisa tidak melihat auratnya, maka jangan dilihat. Qultu, kemudian sahabat bertanya lagi, ara'aita in kana ahaduha khalian qala fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Nah, kemudian sahabat tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, gimana kalau seandainya di antara mereka ada yang telanjang? Kemudian eh, kan itu udah pasti terlihat kan kalau sedang mandi misal kayak gitu kan. Kemudian Nabi SAW bersabda, fallahu tabaraka wa ta'ala ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Allah tuh lebih berhak kita malu ya dengan Allah daripada dengan manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah ghaddul basari an auratil akharin, tidak melihat aurat orang lain. Ya, hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yanzuru rajulu ila auratir rajuli wa la imra'atu ila auratil imra'ati wa la yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahidin wa la tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbi. Ya, tidak boleh laki-laki melihat aurat laki-laki dan perempuan juga tidak boleh melihat aurat perempuan. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid, dan tidak boleh laki-laki itu dan laki-laki berada di satu selimut. Jadi laki-laki sama laki-laki tidak boleh berada dalam satu selimut. Jadi kalau misal lagi tidur apa namanya, eh, biasa kumpul-kumpul ya. Kalau kalau dulu kan biasa kumpul-kumpul, atau wanita walatus dilmar atau ilalmar itu fi thawb. Jadi begitu juga wanita, dia tidak boleh berkumpul dalam satu selimut. Maksudnya ya apa namanya, dalam satu kain ya. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul nggak boleh wanita satu selimut dengan wanita, laki-laki tidak boleh. Jadi bawa selimut masing-masing kayak gitu.
atau bawa, dan juga misal dia pakai sarung maka tidak boleh juga satu sarung itu dipakai oleh dua wanita atau sama-sama laki-laki, karena ini menutup jalan dari LGBT ya, karena ini juga kalau kita membuka jalan ini salah satu sebabnya terjadi LGBT ya, karena bahaya yang seperti ini. Makanya Nabi SAW sudah melarang untuk kita melihat aurat laki-laki walaupun dia laki-laki, dan perempuan walaupun dia perempuan. Yang keempat adalah adamul israfi fil ma. Tidak boleh mubazir ketika menggunakan air ya. Qala ta'ala, Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah temannya syaitan, dan syaitan itu kepada Rabb-nya sangat kufur ya. Makanya kita tidak boleh mubazir dalam menggunakan semuanya. Rawa Abu Dawud bisanadin sahih an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu annahu sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'alukal qasra al-abyada an yaminil jannati idza dakhaltuha. Seorang sahabat pernah mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku meminta kepadamu kalau istana, aku minta kepadamu istana putih di sebelah kanan surga apabila aku masuk surga." Ya. Kemudian ditegur oleh ayahnya, "Ya bunayya, sallillaha al-jannata wa ta'awad bihi minan nar." Wahai anakku, kalau minta ya, kalau kau butuh hajat, butuh sesuatu itu, minta surga dan dijauhkan dari neraka. Jadi jangan minta yang terlalu banyak isinya. Seperti tadi kan istana warna putih pula, terus di sebelah kanan surga pula. Kemudian apabila dia masuk pula. Nah, ini kan permintaannya terlalu banyak. Jadi kalau mau minta itu minta yang ini saja, yang poin-poinnya saja. Ya, yaitu minta surga dan dijauhkan dari neraka. Karena Nabi SAW bersabda, innahu sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fi tahuri wa du'a. Bahwasanya akan ada pada umat ini sebuah kaum, yaitu sekelompok kaum yang mereka itu memperpanjang atau mubazir di dalam bersuci dan berdoa. Ya, yang kelima itu ittiba'ul ghusli syar'i, yaitu mengikuti tata cara mandi yang syar'i, yaitu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Maimunata qalat satartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu minal janabati. Jadi Abdullah ibn Abbas ini atau Ibnu Abbas ini pernah suatu hari yaitu dia menutupi Nabi SAW lagi mandi janabah. Jadi Abdullah bin Abbas ini menutupi dengan sarung atau dengan kain ya, ketika Nabi SAW mandi supaya tidak dilihat orang. Faghasala yadayhi thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi faghasala farjahu wa ma asabahu thumma masaha bi yadihi ala al-haiti awil ardi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati ghaira rijlaihi thumma afadha ala jasadihi al-ma'a thumma tanahha faghasala qadamaihi. Nah, ini tata cara mandi yang syar'i. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan ketika Nabi SAW mandi junub, Nabi SAW mencuci kedua tangannya dulu. Kemudian mengguyurkan ke tangan sebelah kanan, kemudian dicuci ke tangan sebelah kiri. Jadi dituangkan ke sebelah kanan dulu, kemudian baru ke sebelah kirinya. Jadi dituangkan sebelah kanan, kemudian baru digosok-gosok ke sebelah kirinya juga. Kemudian faghasala farjahu. Kemudian Nabi SAW mencuci kemaluannya. Wa ma asabahu, dan yang terkena air maninya. Jadi yang kemaluannya dan yang terkena air maninya juga dicuci oleh Nabi SAW. Kemudian masaha biyadihi alal haiti awil ardi. Kemudian Nabi SAW setelah mencuci kemaluannya, tangan yang bekas mencuci kemaluan tadi Nabi SAW gosok-gosokkan di dinding atau di tanah. Ya, jadi digosok-gosokkan di dinding atau di tanah.
Kemudian Nabi SAW berwudu sebagaimana wudu ingin sholat, kecuali Nabi SAW tidak mencuci kedua kakinya. Jadi pas berwudu sampai kepala, pas sampai kaki tidak dicuci dulu kakinya. Kemudian Nabi SAW membasahi seluruh tubuhnya dengan air, sudah basah semua. Kemudian Nabi SAW bergeser sedikit, tuh mata naha bergeser sedikit, baru Nabi SAW mencuci kedua kakinya. Nah, ini tata cara mandi yang syar'i. Jadi maksudnya mandi yang sempurna ya. Syar'i itu mandi yang sempurna. Tapi mandi wajib itu intinya adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Itu intinya. Jadi itu yang mujzi, yang mencukupi. Jadi kalau mandi wajib yang penting niat, kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh, itu sudah cukup. Dia sudah dianggap suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi dia tidak perlu wudhu lagi untuk sholat, karena dia terangkat dari hadas kecil dan hadas besarnya. Paham? Insya Iya, Allah Ustadz. iya. Ini kita insya Allah cukupkan dulu sampai hadis ini, karena waktunya sudah habis. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada Ustadz. Ya, tidak ada ya. Ini ada yang baru masuk ya. Salma ya baru masuk ya. Iya Ustadz Afwan, soalnya Ana tadi ngeliat HP. Ya, nggak apa-apa. Nanti disimak rekamannya ya. Baik Ustadz. Oke, ya untuk PR hari ini hafalkan hadis selesai berwudu. Tadi Ririn juga belum lancar ya hafalannya ya. Iya Ustadz. Nah, di sini cuma asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai situ aja ya. Itu doa setelah berwudu. Itu dihafalin, nanti pekan depan kita akan bahas lagi. Ya, saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.